Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, di antara ilmu besar tasawuf itu ada satu tema terkait dengan Nabi Khidir. Di luar kita, ini salah satu momok yang selalu diserang berkaitan dengan Nabi Khidir ini. Bagaimana soal Nabi Khidir ini? wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pertama soal keberadaannya. Keberadaan Nabi Khidir itu termaktub secara isyarat di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa alaihissalam beliau mencari Nabi Khidir. Fartadda ala atharihima qasaso. Ketika kemudian fawajada abdan min ibadina, kalimat abdan itu terdapat dalam riwayat Bukhari adalah Nabi Khidir. Sebab salah satu fungsi hadis, dia menafsirkan terhadap Al-Quran. Di samping hadis sendiri tentu Rasulullah adalah pembawa syariat, tetapi di sekian sabda Nabi adalah penafsir Al-Quran. Jadi soal Nabi Khidir tidak perlu diragukan keberadaannya. Kemudian berikutnya, siapa sih Nabi Khidir itu? Kapan masa beliau itu ada? Saya punya referensi dari kitab Al-Isobah fi Ma'rifatis Sahabah karya Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, ahli hadis yang tidak perlu diragukan. Beliau ini menyebut melalui riwayat seorang tabi'in yang masuk Islam. Namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini menyebut bahwa Balia adalah Ibni Malkan, Ibni Faligh, Ibni Shalih, Ibni Amir, Ibni Arfakhshad, Ibni Nuh. Nabi Balia, nama aslinya, atau Nabi Khidir, itu cucu ke-6 dari Nabi Nuh, generasi ke-6. Ketika berjumpa dengan Nabi Musa, berapa jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Usianya ataupun juga genealogi atau silsilah nasab dari Nabi Nuh. Ternyata dalam kitab Tarikh Dimashq karya Al-Hafidh Imam Ibnu Asakir, ulama ahli hadis dan ulama ahli tarikh, Nabi Musa itu keturunan ke-16 dari Nabi Nuh. Ini kalau saya baca terlalu panjang ini. Jadi Nabi Khidir itu keturunan ke-6 dari Nabi Nuh. Nabi Musa terpaut 10. Saya tidak tahu usia zaman dulu, tapi dulu ndak ada yang 60-50 tahun, ndak ada. Dulu ratusan tahun dulu. Maka bisa dibayangkan perjumpaan Nabi Musa yang usianya itu adalah usia nasab dengan Nabi Nuh ke-16, Nabi Khidir ke-6. Itu ada 10 kakek, ada 10 buyut kata orang sekarang. Kalau itu kakek ayahnya itu 100 tahunan, berarti terpaut 1000 tahun itu. Tapi ternyata masih ada, masih hidup. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika menjelaskan masalah Nabi Khidir ini, yang selalu sering disodorkan bahwa Nabi Khidir ini sudah wafat gitu. Lalu dijawab oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, jumhurul ulama ala annahu hayyun mawjud baina adharina wa dzalika muttafaqun alaih inda sufiyah. Keberadaan Nabi Khidir ini, beliau menurut mayoritas ulama sampai sekarang masih hidup di tengah-tengah kita. Kalau dari kalangan sufi mereka sudah sepakat itu. Loh, enggak mungkin ini sampai sekarang masih hidup. Padahal jarak Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu 10 generasi kakek. Kalau memang mestinya sudah meninggal, kenapa tidak meninggal dari dulu? Oh, jaraknya jauh kok. Maka di dalam hal ini, disinilah letak kekuasaan Allah. Disinilah letak bagaimana Allah ketika berkehendak, khususnya terkait dengan masalah ini. Imam kita, diantaranya adalah Imam Nawawi dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan masih ada sampai sekarang. Jadi masih imkan. Bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil ketika kemudian kita mengikuti mayoritas para ulama. Lalu berikutnya, apakah mungkin ada perjumpaan dengan Nabi Khidir? Ada, memungkinkan. Ada seorang ulama ahli hadis bernama Al-Hafidh As-Sakhawi, murid dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini banyak dicantumkan di beberapa riwayat kitab tarikh. Jadi ada seorang ulama sufi tentunya bernama Bilal Al-Khawwas. Bilal Al-Khawwas ini berjalan berjumpa dengan seseorang yang kemudian terbersit di dalam hati beliau, itu Nabi Khidir. Setelah beliau berjumpa, beliau bertanya, "Uridu qultulahu," kata beliau, saya bertanya, "Bihaqqil haq man anta?" Demi Allah yang maha hak, kata beliau, yang maha benar, siapa engkau? Beliau menjawab, "Ana akhukal Khadir." Saya saudaramu, Nabi Khidir. Kemudian beliau bertanya, "Saya ingin bertanya kepada Anda." Lalu beliau menjawab, "Sal, silahkan Anda bertanya." "Ma taqul fi Syafi'i?" Wahai Nabi Khidir, apa yang kau ketahui tentang Imam Asy-Syafi'i? Beliau menjawab, "Huwa minal abdal." Imam Syafi'i itu bagian dari wali badal.
Lalu kemudian, ma taqul fi Ahmad, apa pendapatmu tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menjawab, rajulun shadiq, dia seorang ulama yang sangat dipercaya, yang sangat jujur. Bagaimana dalam pendapatmu tentang Bishr bin Harith? Beliau menjawab, rajulun lam yukhlaq ba'dah misluh, dia seorang ulama yang oleh Allah tidak tergantikan sesudahnya. Lalu beliau ini, Bilal Al-Khawwas, bertanya, fabi ayyi wasilatin ra'aituk, bagaimana cara saya bisa bertemu denganmu, wahai Nabi Khidir? Nabi Khidir menjawab, bi barakati ummik, ini karena keberkahan ibumu, karena ibumu telah engkau baktikan. Karena Bilal bin Khawwas seorang yang berbakti kepada ibumu, lalu menjadi perantara, menjadi salah satu cara Allah mempertemukan beliau. Nah, jadi kalau di masa ulama terdahulu itu memungkinkan terjadi, maka hari ini pun dalam kajian-kajian literatur ulama tasawuf ini memungkinkan. Jadi sekali lagi, tetapi bagi mereka yang sudah terlanjur ingkar dengan tasawuf, dengan ilmunya saja ingkar, apalagi di dalam komponen di dalamnya. Tetapi bagi kita alhamdulillah telah diajarkan berkaitan banyak hal tentang tasawuf, kita percaya. Kita percaya kalau ada beberapa guru kita yang oleh Allah diberi keistimewaan, berjumpa, kemudian aulia yang lain juga dipertemukan, ini adalah bukan sesuatu yang mustahil, karena sejak dulu hal semacam ini sudah ada. Maka terkait dengan Nabi Khidir, yang jelas pendapat yang menyatakan itu sudah wafat, di antaranya Imam Bukhari, betul. Imam Bukhari itu meyakini sudah wafat. Alasan yang disampaikan oleh para ulama, andaikan Nabi Khidir itu masih hidup, kenapa tidak menolong Nabi ketika perang Badar? Kenapa tidak hadir ketika perang Uhud dan lain sebagainya? Tetapi dalam beberapa versi riwayat yang lain, misalnya ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Ali melihat terhadap Nabi Khidir itu. Tetapi dari sisi sanad hadis ini memang dituduh dhaif. Tetapi bagi kita tidak ada masalah, wong ini bukan berkaitan dengan akidah, ini tidak berkaitan dengan hukum. Intinya sekali lagi dibenarkan dan tidak ada masalah. Ketika di zaman sahabat ada yang menjumpai Sayyidina Ali tadi, tetapi di kalangan sahabat yang lain, kenapa kok tidak sampai mutawatir? Kenapa tidak sampai kemudian banyak hal? Karena inilah bedanya di masa itu. Kalau Allah memberi keistimewaan, para ulama itu mereka menyembunyikan, mereka tidak menceritakan. Mereka kemudian menganggap ini bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah, sehingga disimpan. Sehingga ketika kemudian kita dengan beralasan kenapa dulu tidak dijumpai, maka di situ ada dua sisi bagaimana para ulama tidak berkenan untuk kemudian menilai itu sebagai karomah. Karena bagi para sahabat tabi'in, mereka itu lebih senang kalau karomah itu oleh Allah diperlihatkan nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi sekali lagi, ini memang bagian dari para ulama, ada yang berkenan menyembunyikan karomah yang diberikan oleh Allah, ada yang memang terkadang menceritakan, dan itu sama-sama diperkenankan dalam kacamata syariah. Jadi misalnya terkait dengan riwayat perjumpaan Bilal Al-Khawwas dengan Nabi Khidir, itu tidak dicantumkan di kitabnya Al-Hafidh As-Sakhawi saja, tetapi di kitab Manaqibus Syafi'i. Ini karya Imam Al-Baihaqi. Demikian halnya dengan kitab Tarikh Dimashq, demikian halnya di kitab beberapa kalangan ahli sejarah. Maka tidak mungkin kalau ada kebohongan lalu para ulama sepakat berbohong semua. Itu tidak mungkin. Pasti ada cross check dari satu ulama terhadap ulama yang lain. Maka ini menjadi sebuah titik poin bagi kita bahwa riwayat ini betul-betul valid, riwayat ini memang benar adanya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا